dan videonya. Oke, saya ambil tuh dua. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita mulai untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita cek dulu ya yang dari soal latihan kemarin. Saya pengen nanya dulu, teman-teman, apakah ada masalah? Apakah ada masalah dengan tugas yang kemarin, atau sudah selesai semua ya? Sudah dikirimkan semua ya berarti ya? Oke, aman. Oke. Mungkin kalau memang aman, mungkin eh, saya minta seperti minggu kemarin, satu orang mungkin volunteer yang mau menjelaskan hasil kerjanya dari tugas yang kemarin mungkin. Siapa? Kalau kemarin kan sudah ada dari Cikam ya, yang minggu kemarin. Nah, minggu ini siapa yang kira-kira yang mau coba menjelaskan? Ayo, atau perlu saya sebut namanya? Permisi Pak, kalau saya lagi kira-kira boleh Ya, gimana? untuk menjelaskan codingnya. Ya, sorry, sorry. Gimana? Untuk sebagai volunteer buat menjelaskan coding latihan soal kemarin, boleh saya lagi Pak, kira-kira Ada yang lain dulu nggak? boleh. Ada yang bisa yang lain? Belum ada yang berani yang lain. Belum ada. Oke. Bentar ya. Yaudah, kalau nggak ada mungkin dari Cikam, nggak apa-apa. Baik Pak, sebentar. Ya, eh, di sini untuk exercise 3 nomor 1 ada library NYC Flags 13 yang artinya memanggil
package yang bernama NYC Flex 13. Lalu ada library declare untuk memanggil package bernama declare. Lalu ada data flex, planes, airport maksud saya. Lalu data airlines. Di mana keempat ini dataset perintah untuk memanggil dataset yang bernama flex, planes, airport, dan airlines yang keempat dataset ini dari package NYC Flight 13. Lalu yang pertama ini menggabungkan data flex dengan dataset. Ketiga dataset ini dengan dihubungkan dengan primary key atau foreign key. Ini saya run dulu. Apa ya? Bentar ada error, Pak. Lalu untuk yang sintaks sebelah sini nih, di mana saya belajarkan ini dulu ya. Jadi untuk penggabungan dataset ini disimpan dengan nama flex 2, di mana dataset flex digabungkan dengan dataset planes dengan primary key berupa tile 6, lalu airport dengan flights, di mana terdapat foreign key origin dari kolom atau variabel dari dataset flight. Lalu origin ini isi dari kolom origin ini sama dengan FAA dari dataset airport. Lalu dataset flight dengan dataset airlines dengan foreign key carrier. Selanjutnya sudah digabungkan. Selanjutnya memilih kolom dan mengubah nama sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Di sini saya simpan lagi dengan nama flights, di mana menggunakan fungsi select, yakni ada berapa kolom yang saya pilih ini. Di dalamnya ada year X, di mana year X ini nanti year.x maksud saya menjadi flight underscore y dan seterusnya. Oke. Untuk hasil dari exercise pertama ini kurang satu kolom. Itu view saja. View. Nah, sini terlihat jelas
Nah, di mana ada kolom flight year, month, day, sampai airlines name. Untuk selanjutnya, ke exercise 3 yang kedua. Saya simpan dengan nama Flex 3, di mana berisi menghitung total dari flights, lalu rata-rata dari airtime, rata-rata dari distance. Dengan perhitungan berdasarkan dari kolom airlines underscore name. Jadi Totalnya itu 16 baris. Oke. ini seperti ini. Eh, oh iya, mau tanya Pak. Saya lihat di materi PDF kemarin, ini hasilnya eh, kurang apa ya? Kurang sama persis gitu. Apakah tidak apa-apa ya, Pak? Tidak Nggak tepat persis sesuai gimana? angka gitu. Bentar, saya coba cek dulu. Iya, Yang nggak samanya di mana? di sini sepertinya. Airtrain Airways ini Oh iya, iya. selisih beberapa angka gitu. Yang lainnya sama ya? Oh enggak, jadi Iya. ada yang beda. Oh, kalau mungkin dari sintaksnya ada yang dikoreksi mungkin Pak. Oke, ini juga sama. 26 ya. Ada yang beda ya? Oke, kira-kira bedanya di mana? Nah, mungkin ini dulu ya. Saya coba tanya dulu nih. Di sini kan ada flight ya di sebelah kiri nih. Sebentar, saya coba note dulu. Ini saya coba ke sini ya. Ini kan ada flight. Totalnya itu 336.000. Di flight Oh 2 iya, itu 284.000. Nah, tahu nggak oh, kenapa kira-kira berkurang? dari pemilihan variabel tadi Pak ya. Pemilihan variabel yang mana kira-kira? Yang kolom-kolom tadi ini. Coba. Nah, itu kan sebenarnya ngaruhnya di sini kan? Bener nggak? Dari 19 kolom jadi 13. Iya. Hmm. Kalau untuk Hmm, jumlah barisnya kira-kira berkurangnya kenapa? Tahu nggak kira-kira kenapa? Yang lain ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kalau kenapa kira-kira jumlah barisnya ini berkurang? Kita kan basisnya dari flags ya. Nah ini kan dari flags. Kita gabung dengan data plan. Data plans itu ada berapa baris di sini? Ke bawah coba. Plans-nya itu ada berapa? 3.000. Nah, kenapa 2000. total barisnya berkurang? Ada yang tahu? Ada. Nah, kira-kira kenapa? Nggak ada yang tahu? Nah, masih ingat nggak bedanya antara eh, apa full join? Oh, sorry, ya ada full join kemarin ya. Ada left Iya. join, ada right join, full join, sama inner join. Ingat nggak bedanya? Full join itu apa? Masih ingat? Nah, coba ke atas dikit sintaksnya. Sintaksnya ke atasin dikit. Nah, jadi gini.
kenapa di sini dia bisa berkurang? Jadi poinnya itu di sini. Ini kita pakainya inner join. Nah, inner join itu apa? Inner join itu artinya kan kita cuman ngambil yang sama saja. Jadi kalau misalkan dia ada di flags, ada di plans, itu yang diambil. Tapi kalau dia ada di flags, tapi nggak ada di plans, maka itu nggak diambil. Makanya bisa jadi row-nya itu akan berkurang. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ada data flights itu kita nggak tahu, kita nggak bisa identifikasi dia jenis pesawatnya apa atau planes-nya apa gitu. Karena ID dari tail number-nya itu nggak ada di data flights ini seperti itu. Makanya dari 336.000 ini artinya cuman ada 284.000 yang ID tail number-nya ini itu sama dengan yang ada di flights seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jelas nggak ya? Iya Pak, jelas. Oke, jadi udah tahu ya kenapa kira-kira ini berkurang. Nah, kalau saya mau samakan dengan ini, saya mau jumlah row-nya itu nggak berkurang. Saya mau ambil semua 336.000 ini. 336.000 itu nih. Kita kalau mau seperti itu, caranya gimana? Apa yang saya harus ubah dari Pakai sini tadi? pakai full join. Pakai full join. Oke, bisa. Ada yang lain? Coba deh diganti full join. Hasilnya gimana? Sama. Jadi lebih banyak kan? 336.000 jadi 338. Kenapa Iya seperti Pak. itu? Nah, saya gambar coba di sini ya. Kalau full join itu bentuknya seperti ini. Ini misalkan data flights-nya. Ini data plane-nya. Nah, kalau saya ngambil full join, artinya kan saya ngambil semua nih yang saya arsir ini. Jadi semua data yang di sini itu digabung gitu. Nah, kalau tadi kan totalnya ini kan ada 336 ya. Ini 336, ini misalkan ini. Sorry, ini yang A, yang flights misalkan. Ini yang plan-nya. Nah, kalau dia bertambah, artinya kan ini jadinya jumlahnya kan kalau kita full join bertambah ya jadi 338.000. Artinya ada data yang di sini, yang daerah ini, dia ada di plans, tapi dia nggak ada di data flight-nya ini, seperti itu. Makanya dia bertambah. Kalau tadi inner join itu yang mana? Inner join itu cuman yang daerah yang ini nih, inner join. Jadi yang dua-duanya sama, kayak gitu. Jelas nggak? Atau mau Iya Pak, dijelaskan jelas. kembali? Jadi ini kalau inner join itu kita cuma ngambil yang ini. Oke, kalau left join itu kita ngambil yang sama persis dengan yang tabel flight ini. Jadi semua yang data ini kita basisnya dari data ini. Kalau right join adalah data yang sebelah kanan ini. Jadi berapapun total yang ada di sebelah kanan ini, maka dia akan sama persis dengan yang ada di sebelah kanan. Misalkan barisnya cuma 3.000, berarti dia nanti hasil joinnya itu total barisnya cuma 3.000. Kalau dia right join misalkan, left join, sorry, left join, kalau di sini totalnya 300.000, maka total baris yang hasil joinnya juga 300.000. Kalau full join, artinya kan ini digabung semua nih, artinya kan bisa lebih dari 300.000 tadi, kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya, kalau saya maunya ini 336.000 saja total barisnya,
Saya pakainya apa? pakai left join. Oke, pakai left Left join. join. Sip, seperti itu. Coba dicoba deh. Eh, Nah, itu kan hasilnya pasti akan sama dengan yang flight ini kan? iya sama Pak. Nah, ya, karena yang tadi kalau left join itu artinya kan kita basisnya ini yang ini sebagai leftnya, yang right-nya itu yang dari plan ini. Kayak gitu, seperti itu. Jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Terima Oke, kasih. siap. Nah, coba dari flight 4 ini di running lagi deh dengan yang sintaks yang rekapannya. Kayaknya sih harusnya udah sama. Karena kemarin saya pas capture itu pakai left join. Nah, ini nggak salah, tapi artinya kan ada informasi yang hilang di sini, berkurang datanya. Apakah ada opsi lain Pak kira-kira selain dari select ini? Hmm, ada sebenarnya. Cuman kalau kita pakai DPLIR kan kita pakainya sih enaknya pakai select ini. Nah, Hmm, opsi lainnya di sini kan pakai dua fungsi ya. Ada select, ada rename kan. iya Pak. Sebenarnya ini bisa disatuin. Jadi kalau mau itu langsung aja di sini. Di sini selectnya, select dari langsung tulis seperti ini. Jadi dicoba dihapus yang baris ini, terus diganti rename ini jadi select. Bisa nggak kira-kira? Saya juga cuma nebak-nebak dulu. Harusnya sih bisa. Coba dihapus itu, langsung di rename-nya aja. Oh, tapi rename-nya nggak semua variabel ya? Oh iya, Iya, berarti nggak bisa. Harus di update tadi. Sorry. Nah, jadi gini, kalau di select itu kita juga bisa pakai untuk mengubah nama variabel. Caranya sama di rename ini. Langsung aja tulis flight years, flight year-nya sama dengan years X kayak gitu. Coba. di select ya Pak. Iya, di select-nya langsung dipindahin tuh. Nah, bisa seperti itu juga langsung. Jadi dia cuman sekali fungsi. Bisa nggak? Oh iya, bisa Pak. Ya kan, bisa seperti Bisa itu. bisa Jadi bisa. select ini itu juga bisa dipakai untuk mengubah nama variabel. Caranya sama, eh, tinggal tulis nama variabel yang ingin kita ingin ubah menjadi namanya apa, terus yang mau diubah itu apa, seperti itu. Jelas ya? Jelas Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Belum ada Pak. Belum ada. Nah, sekarang dari sini itu masih bisa bukan disederhanakan lagi, tapi digabung dengan yang di atas sebenarnya. Coba digeser ke atas deh. Digeser ke atas. Nah, sebenarnya ini dua dua sintaks ini tuh, sorry, yang di flag 4 aja. Nah, dua sintaks ini bisa digabung juga. Dua ini bisa digabung, jadi tinggal tambahin apa kemarin namanya operator pipe itu, terus ini masukin ke sini. Udah, seperti itu. Oh, Jadi nggak perlu bikin flag 4 dari sini, terus nanti dari flag 4 bikin flag 4 lagi. Seperti itu. Sorry, ini saya coret-coret di sini. Coba, sama nggak hasilnya?
Sama kan? Iya, sama Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak salah caranya, tergantung tujuannya juga sebenarnya kan. Jadi tadi untuk perbedaannya antara left join, right join, inner join sama full join itu sebenarnya semuanya bisa dipakai di sintaks ini. Tergantung tujuan kita apa. Kalau kita maunya sama persis dengan data flag ini, artinya kita harus pakainya left join. Kalau kita cuma mau ngambil irisannya saja, berarti tadi benar kita pakainya inner join. Atau kalau kita mau misalkan basisnya dari data plans ini cuma 3 ribuan, di data plans ini saya mau tahu berapa eh, penerbangan sih yang di masing-masing plans ini, maka saya akan pakai namanya right join. Kalau full join artinya semua informasinya itu saya ambil kayak gitu. Seperti itu aja perbedaannya. Jadi tergantung teman-teman mau pakainya untuk apa dulu nih, tujuannya untuk apa. Teman-teman maunya dapatnya hasilnya kayak gimana, seperti itu sih. Oke, jelas ya untuk yang tugas ini ya. Ada pertanyaan lain nggak untuk tugas ini? Nggak ada Belum ada lagi? Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut mungkin. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Ada yang terkendala nggak kemarin? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu materinya. Nah, hari ini tuh kita akan bahas simple sih hari ini tuh. Jadi lebih ke komputasi statistik deskriptif ya. Jadi untuk statistika deskriptif ini kan teman-teman udah tahu ya, statistika deskriptif itu apa aja sih yang bisa biasanya dihitung. Tadi juga di tugas sebelumnya kan kita juga udah pakai tuh salah satu fungsinya yaitu rata-rata. Nah, di sini kita akan coba jelaskan, saya akan coba sharing terkait dengan komputasi statistika deskriptif, khususnya nanti kita pakainya di toolsnya itu di R. Nah, oke, mungkin langsung saja. Nah, kalau dari segi data mungkin pasti udah tahu lah ya, karena kan udah semester 5 juga ya, pasti udah dapat materi ini. Jadi di sini ada dua jenis data sebenarnya secara umum. Kalau untuk data ya, jadi ada datanya, ada namanya data numerik atau numerical data, ada namanya data kategori atau categorical data. Jadi data numerik ini ya jelas kalau namanya data numerik artinya kan isinya adalah data-data yang berupa data angka atau yang bisa berupa data-data yang bersifat kuantitatif yang bisa dihitung menunjukkan suatu bilangan atau suatu angka. Nah, jadi suatu angka ini di dalam angka numerik ini, jadi ini yang biasanya bisa kita lakukan untuk operator matematika seperti itu. Jadi data-data numerik inilah yang bisa dilakukan pengolahan untuk operator operator matematika. Nah, ada dua jenis data yang biasanya yang berbentuk data numerik. Jadi yang pertama itu adalah data kontinu atau continuous data, di mana data ini adalah data yang dapat diukur, yang berisi adalah nilai numerik apapun dalam range tertentu. Nah, misalkan untuk data tinggi badan atau data nilai atau data apapun yang berbentuk angka seperti itu. Kemudian ada data diskrit. Data diskrit ini adalah data hasil perhitungan, data hasil cacahannya atau hasil diskrit seperti itu. Nah, kemudian ada kategorical data. Kategorical data itu ya berupa untuk data dari segi data kualitatif atau kualitatif data yang menunjukkan dari segi kualitas atau karakteristik dari sekumpulan informasi. Jadi berupa ada karakteristik dari sekumpulan informasi yang ditunjukkan di dalam data ini. Contohnya data apa? Itu ada data nominal dan juga ada data ordinal. Udah tahu ya perbedaannya, nominal itu yang berbentuk kategori ya. Sedangkan nominal itu ada yang berbentuk ada semacam urutan ya ada urutan di dalamnya di dalam data ordinal itu. Macam kategori tapi dia ada urutannya. Nah,
Jadi dari kedua data ini itu setiap jenis data ini pastinya analisisnya akan berbeda ya. Data numerik itu pasti pengolahannya atau untuk analisis statistiknya itu pasti akan berbeda dengan data numerik, data kategori. Nah, numerik ini kan yang kita biasanya menggunakan pengolahan yang saya katakan tadi itu bisa dilakukan operator matematika, sedangkan kategorikal ini tidak. Nah, kalau untuk di numerik sendiri, biasanya ketika kita menggunakan analis deskriptif untuk data numerik, ya itu biasanya kita menggunakan jenis atau tiga jenis analisis ini. Jadi yang pertama yaitu untuk analisis pemusatan data. Nah, pemusatan data ini, ukuran pemusatan data ini yaitu adalah berbentuk ada median, ada modus, ada mean, kemudian mungkin ada kuartil juga ya nanti, kemudian ada beberapa jenis lainnya. Nah, kemudian ada uh, penyebaran data. Sorry, di penyebaran data ini ada namanya range, ada jarak interkuartil, ada variance, dan ada standar deviasi. Kemudian ada yang lainnya itu ada berupa pengukuran untuk skewness sama kurtosis seperti itu. Jadi ini yang kita bisa gunakan biasanya secara umum itu untuk melakukan analisis deskriptif untuk data-data numerik seperti itu. Nah, ini contoh untuk ukuran pemusatan data. Jadi di dalam bahasa sehari-hari mungkin biasanya ya ukuran pemusatan data itu yang ini kan artinya kan bahasanya terpusat ya. Nah, biasanya kan kita menggunakan yang namanya rata-rata nih. Misalkan rata-rata usia mahasiswa yang ikut misalkan mata kuliah komputer statistik adalah misalkan sekian tahun. Nah, biasanya kan kita menggunakan dalam bahasa sehari-hari itu adalah menggunakan rata-rata untuk menggambarkan keseluruhan. Jadi tujuannya itu adalah kita mendapatkan satu nilai. Jadi tujuan utama mencari ukuran pemusatan itu adalah kita mencari atau mendapatkan satu nilai yang sekiranya dapat menggambarkan sejumlah atau sekumpulan data. Jadi contoh tadi, saya mengambil satu nilai misalkan rata-rata usia eh, mahasiswa yang ikut mata kuliah komputer statistika adalah misalkan 24 tahun. Nah, artinya satu nilai ini yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data tadi, sekumpulan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah komputasi statistika. Nah, ketika saya menggunakan angka 25, apakah semua mahasiswa ini berusia 25 tahun? Nah, di sini tentu tidak. Artinya kan 25 ini, angka 25 ini itu hanya menggambarkan uh, hanya menggambarkan kesimpulan sementara kita untuk menggambarkan sekumpulan data atau sekumpulan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika. Nah, ya, di sini katakan tidak semua mahasiswa yang ikut mata kuliah itu misalkan ini mengambil kategori tinggi misalkan 160. Nah, tapi nilai rata-rata ini memberikan gambaran deskriptif, gambaran umum bahwa tinggi mahasiswa yang ikut kuliah itu adalah tinggi mahasiswa yang ikut kuliah itu adalah 160 seperti itu. Jadi kita ingin mendapatkan suatu nilai di ukuran pemusatan ini kita ingin mendapatkan suatu nilai untuk menyimpulkan atau memberikan gambaran atau deskripsi kepada satu kumpulan data seperti itu. Nah, nah di sini. eh, Nah, jadi di dalam satu ukuran pemusatan itu artinya tidak ada satu nilai ukuran pemusatan yang selalu dapat memberikan gambaran yang representatif atau baik dalam suatu keadaan tertentu. Nah, sehingga kita perlu menentukan atau memilih. Jadi ada tiga jenis di ukuran pemusatan tadi, yaitu adalah mean, median, dan modus. Nah, untuk menentukan mean, median, dan modus ini itu nanti kondisinya akan tergantung pada bentuk sebaran data. Nah, jadi ketika bisa saja satu data itu nilai minnya itu lebih dari mediannya atau mediannya itu lebih dari minnya di dalam satu kondisi yang lain. Nah, itu sangat bergantung pada jenis datanya. Itu di sini dikatakan bahwa sangat bergantung pada bentuk sebaran data dan jenis data. Apakah data itu menyebar secara simetris atau dia tidak simetris atau melenceng seperti itu. Jadi di dalam menentukan nanti ukuran pemusatan itu
Jadi ukuran pemusatan ini akan menentukan apakah data itu bisa berbentuk simetris atau tidak simetris seperti itu. Nah, ini contohnya di R. Jadi teman-teman mungkin udah latihan juga ya, kemarin juga sudah kita pakai untuk menghitung rata-rata. Nah, jadi contohnya di sini. Kita punya data, misalkan ini data contoh, ada nilai misalkan dari 12 sampai dengan 96, ada sekian data. Nah, kemudian kita ingin melihat rata-ratanya. Jadi kita tinggal pakai fungsi min, sudah ada di dalam R sendiri, itu udah basicnya R, itu kita menggunakan min dari data ini. Maka otomatis akan menghasilkan nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, kemudian kalau median, nah median tinggal kita pakai juga itu median. Median dari data, maka akan muncul nilai mediannya. Nah, yang berbeda itu dari modus. Nah, modus ini untuk basicnya itu masih belum nggak ada di area, jadi kita harus buat fungsi sendiri. Tahu saya memang nggak ada ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang dapat fungsinya, fungsi basicnya di R, mungkin nanti ya sharing. Kalau di saya sih sementara ini belum pernah dapat ya untuk modus. Jadi untuk modus ini kita harus mencari secara manual mungkin ya, atau bisa kita bikin functionnya atau formulanya. Nah, jadi yang pertama itu kalau modus itu kan sebenarnya modus itu artinya kan nilai yang sering muncul. Jadi untuk mengetahui mana yang nilai yang sering muncul, maka kita perlu melihat dari frekuensi dari datanya. Misalkan dari data ini kira-kira dari 12 sampai 96 ini nilai yang paling sering muncul itu yang mana? Maka kita hitung, kita bikin frekuensinya. Nah, untuk membuat frekuensi di R itu kita bisa menggunakan fungsi table. Nanti akan muncul data seperti ini. Ada 12, 24, frekuensinya 1, artinya dia hanya muncul sekali, seperti itu. Kemudian ada ini sampai 1, kemudian ada 90 ini dia munculnya 2 kali, 92 ini dia munculnya 2 kali, dan yang lain itu munculnya sekali. Nah, dari sini bisa kelihatan kan ya? Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa nilai modusnya itu adalah di 90 dan 92. Jadi dia punya dua modus ya, ada dua bimodus namanya dia. Nah, jadi yang nilai modus itu adalah nilai yang sering muncul seperti itu. Nah, ini coba kita nah ini kalau misalkan kita gambarkan di dalam sebuah histogram. Nah, ini kita bisa tunjukkan. Jadi ini adalah histogramnya dari tadi dari angka 12 dengan maksimumnya itu adalah 596, maka diperoleh grafik seperti ini. Histogram seperti ini. Nah, kalau kita letakkan nilai median, min, median, dan modusnya akan muncul seperti ini. Nilai minnya ada di sini, nilai mediannya ada di sini, dan nilai modusnya ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk membuatnya ini seperti ini, jadi sederhana. Jadi ini kita masih menggunakan fungsi dasarnya di area sintaks. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Ini kita punya data ini. Kita punya data ini. Kita mau hitung mana tadi? Nah, kita mau hitung min, median, sama modusnya. Seperti itu. Nah, intinya kan kita tinggal coba saya copy aja ya. Nah, ini saya dapat min, median, sama modusnya. Seperti ini. Nanti ada muncul di sini modusnya 90. Oh, mediannya kita nggak simpen ya. Coba ini misalkan rata-rata. Atau saya simpan namanya min aja. Bisa nggak? Min ini, median, ini modus. Nanti akan muncul minnya 71, mediannya 83, modusnya 90. Nah, sekarang kita mau buat grafiknya yang seperti ini. Nah, sorry, yang tadi, yang untuk yang tadi di sini kan untuk yang modus ini kita pertama kan buat tabel frekuensi dulu.
tabel frekuensi ini nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita dapat frekuensinya, nanti kita pilih modusnya. Modusnya cara milihnya gimana? Kita ngambilnya itu adalah nama nama dari eh, apa namanya data frame atau data frekuensi ini. Kita ngambil namesnya. Namesnya itu yang mana? Namesnya itu adalah yang di atas. Kemudian saya pilih yang maksimal nilai yang paling tinggi dari frekuensi ini. Nilai maksnya kan ada di sini sebenarnya ada dua. Nah, jadi di sini cuma bisa ngebaca satu. Jadi yang kebaca itu adalah yang lebih dulu yaitu 90. Maka akan muncul modusnya adalah 90. Jadi saya memilih dulu nih kalau saya ngambil ngerunning yang ini kan nanti akan muncul nilai ya seperti ini. Ada 90 kan. Nah, kemudian dari sini saya ngambil yang di names frekuensi ini. Saya ngambil namesnya. Namesnya itu adalah 90. Seperti itu. Jadi itu logiknya untuk menentukan modus ya di uh, sintaks ini. Nah, kemudian saya bikin apa namanya ini histogramnya. Histogramnya itu kita bisa pakai mana tadi? Histogramnya itu kita bisa pakai fungsi ini. Histogram dari datanya itu kan data ini. Kemudian probability-nya true. Nah, bedanya apa dengan kalau kita nggak pakai ini? Kalau kita nggak pakai probability, itu yang muncul adalah jumlah absolutnya. Jadi misalkan di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya 7 misalkan, di sini jumlahnya 2. Kalau pakai probability-nya sama dengan true, itu adalah proporsinya. Jadi dia angkanya ini akan berbentuk proporsi seperti itu. Nah, misalkan saya mau pakai adalah probability-nya sama dengan true. Nah, kemudian saya mau bikin yang tadi nih, yang density-nya. Density-nya itu berarti kan ini fungsi density. Jadi saya bikin dulu densitasnya, baru saya gambarkan ke dalam eh, apa namanya histogramnya itu menggunakan fungsi line. Jadi contohnya saya copy saja ya. Saya copy semua aja lah. Jadi saya jelasin. Nah, pertama ini bikin densitasnya dulu. Kemudian setelah itu menggunakan fungsi density dari data, kemudian saya bikin lines-nya. Lines-nya ini adalah untuk menggambar garis di plot yang sudah kita buat. Yaitu dari fungsi densitas tadi, warnanya hitam, ini LWD-nya itu 2 itu tipe garisnya ya kalau nggak salah. Nah ini, kalau kita ganti, nah dia ketebalannya, ketebalan garisnya. Sorry, dia defaultnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini saya mau masukkan juga garis ini horizontal atau vertikal ya? Horizontal ya. Untuk garis minnya. Nah, garis minnya itu kan tadi kita ngitung minnya itu berdasarkan fungsi ini. Jadi di sini saya mau bikin line itu dari data min ini, kemudian saya beri warna merah dengan ketebalannya 2. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, kemudian garis mediannya juga sama. Saya mau bikin mediannya ini dengan warna blue. Nanti akan muncul garis yang seperti ini. Kemudian untuk yang modus pun sama. Jadi di sini juga tinggal dimasukkan saja di sini. Untuk modus kan kita ngitungnya agak banyak ya. Jadi saya pakai simpan ke variabel modus. Nanti modusnya ini saya panggil langsung di sini. Jadi di sini sebenarnya kita bisa panggil juga kan kita sudah simpan namanya median, min. Kemudian di sini juga ada median. Jadi kita bisa panggil kalau kita sudah simpan dengan nama med. Ini median berarti kita panggilnya adalah sini med. Seperti itu. Jadi ini sama. Ini terus seperti itu. Kemudian ini legendnya. Tinggal tambahkan legend itu berarti kita posisi legendnya itu ada di top left di atas sebelah kiri. Kemudian legendnya itu isinya adalah densitas, min, median, dan modus. Kemudian warnanya adalah black
red dan blue, kemudian ini tipe garisnya dan ini ketebalannya. Nanti akan muncul bentar, apa yang salah? Oh ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kelihatan kalau dari data yang kita punya tadi, ini bentuk sebarannya seperti ini. Jadi ini rata-ratanya, ini mediannya, sama ini modusnya. Nah, kembali ke paparan tadi. Nah, apa fungsinya kita melihat dari sebaran data ini? Nanti kita akan menentukan, kita bisa menentukan dari gambar tadi. Nah, berdasarkan data itu kita bisa melihat dari squeness-nya sama kurtosisnya. Nah, apa fungsinya squeness sama kurtosis ini? Kalau untuk squeness ini itu kita ingin melihat ukuran kesimetrian dari suatu distribusi data. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini kalau nilai min, median sama modusnya itu sama, artinya kan dia simetris ya. Yang sebelah kiri, luas sebelah kirinya akan sama dengan luas sebelah kanan. Nah, kalau dia ada namanya negatively squared itu atau negatively ini atau biasanya disebut itu menceng kanan ya apa menceng kiri ya. Saya agak lupa kanan kirinya. Nah, ini kalau nilai median minnya ini lebih kecil daripada median, maka ini akan grafiknya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau positif itu artinya kan nilai eh, apa namanya? Nilai mediannya itu lebih kecil daripada nilai rata-ratanya atau nilai minnya seperti ini. Maka artinya hasilnya akan seperti ini. Nah, sama kalau kita lihat yang grafik yang tadi berarti kan ini dia bentuknya adalah yang ini nih, ya negatif. Seperti itu. Dia menceng ke kanan, lebih banyak condong ke kanan dia grafik puncaknya seperti itu. Nah, kemudian ada kurtosis. Nah, di kurtosis ini itu untuk melihat ukuran kelandaian atau kepuncakan atau puncak dari suatu distribusi data. Jadi semakin kalau dia nilainya itu dia positif, ini dia akan semakin tinggi puncaknya. Kemudian ini kalau dia normalnya itu ada di sini. Kemudian yang kalau di sini juga ada yang paling bawah itu maka dia akan menjadi semakin pendek eh, distribusinya atau grafiknya seperti itu. Jadi ini dua ukuran ini itu bisa digunakan untuk melihat apakah data ini kita itu normal atau tidak. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini kan artinya kan data kita tidak normal. Jadi yang normal itu adalah yang itu tidak ada kemiring datanya itu apa namanya grafiknya itu simetris seperti itu. Kalau ini juga sama dia yang di tengah-tengah ini dia tidak terlalu kurus atau tinggi atau tidak terlalu pendek seperti itu. Jadi itu yang diharapkan. Nah, tapi kalau untuk kedua ukuran ini di sini catatannya bahwa ini hanya memberikan gambaran kasar saja. Kita mau tahu ini apakah dia normal atau tidak itu berdasarkan data ini. Nah, untuk melihatnya di R itu kita perlu package tambahan. Kalau untuk Squiness ini kita perlu package namanya library PSYCH ini. Kemudian ada library moments untuk yang kurtosisnya. Jadi fungsi skiwet ini, squiness ini itu ada di library ini. Kalau untuk yang kurtosis itu ada di library moment seperti itu. Jadi kita perlu package tambahan untuk menghitung dari nilai squiness sama kurtosis. Nah, kalau kita terapkan ke data tadi, contohnya di sini. Berarti kita tadi perlu library apa tadi namanya? Oke. Nih, ini kita running dulu nanti terus kita hitung dari data. Nanti akan muncul dia nilainya negatif 0,92. Nah, artinya kan kalau negatif kan dia artinya kan lebih ke sini ya. Dia condong ke kanan. Nah, kemudian kalau untuk library moments
untuk menghitung kurtosis dari data. Nah, dia nilainya adalah 2,59. Nah, dia 2,59 itu kalau nggak salah ya, di kurtosis ini itu ya, datanya itu di 3 ya. Yang lebih dari 3 dan kurang dari 3. Ini kan dia agak di bawah ya, seperti itu. Jadi ukurannya seperti ini. Ini untuk yang library skewness dan kurtosis. Nah, lanjut. Kemudian setelah kita di ukuran pemusatan data, lanjut kita ke ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data ini, eh, yang kita lihat itu yang pertama itu adalah dari range-nya. Nah, ukuran penyebaran data ini kan untuk melihat seberapa menyebar ya mungkin ya bahasanya. Seberapa menyebar dari data kita. Caranya adalah pertama kita melihat dari range datanya. Range datanya itu apa? Range datanya itu adalah nilai maksimum dan minimumnya. Selisih antara nilai maksimum dan minimumnya. Jadi nilai maksnya dikurang nilai minimumnya. Kemudian ada jarak interkuartil. Jarak interkuartil ini adalah jarak antar kuartil. Jadi dari kuartil 3 ke kuartil 1. Jadi kalau kuartil Q3 dikurang dengan Q1. Kemudian ada varians atau ragam dan juga ada standar deviasi atau simpanan baku. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah, untuk melakukan menghitungnya di R, jadi sama. Ini kita hitung dulu. Contoh dengan data yang tadi. Nah, yang pertama kita mau hitung dari range dari data kita. Nah, untuk menghitung range dari data kita, berarti kita dapat range-nya itu dengan menghitung, pertama adalah menghitung nilai max-nya. Max dari data dikurang dengan min dari data. Nah, kita dapat range-nya. Range-nya itu adalah 84. 84 dapat dari mana? Dari max-nya itu 96 dikurang min datanya 12. 96 dikurang 12 dapatnya 84. Seperti itu. Kemudian ukuran yang kedua itu kita mau lihat dari eh, apa tadi? Jarak interkuartil. Nah, jarak interkuartil ini kita hitungnya adalah interkuartil itu atau biasa disebut dengan IQR ya. Nah, ini kan kita ngitungnya itu adalah Q1 Q3 dikurang dengan Q1. Nah, jadi yang pertama yang kita harus cari dulu adalah Q3. Cara ngitung Q3 adalah Q3 sama dengan, kalau di R itu kita pakainya kuartil ya. Ya, kuartil dari data. Q3 berarti kuartil dari data. Kuartil dari data, nilai kuartilnya itu yang ke ini. Probability-nya adalah 0, sorry, yang Q3 0,75. Nah, jadi untuk menghitung Q3 adalah kita menggunakan kuartil dengan probability-nya adalah 0,75. Dapat datanya Q3. Q3 berarti di sini nanti akan muncul, kok nggak ada, kuantil, sorry. Nanti akan muncul Q3. Q3-nya itu nilainya adalah tadi sini 90, seperti itu. Nilainya 90. Kemudian kalau untuk menghitung Q1 sama, jadi kita menghitung Q1 itu dengan probability-nya adalah 0,25. Kita running, dapat datanya Q1-nya adalah 54. Nah, dari sini baru kita bisa dapat yang namanya interkuartil.
IQ, IQR. IQR itu adalah dari Q3 dikurang Q1. Seperti ini. Dapat IQR-nya adalah 36. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk deskriptif ini kita menggunakan ya fungsi-fungsi dasar dari yang ada di R sebenarnya. Karena sudah rata-rata sih sudah ada di R seperti max, min, kuantil dan lain-lain. Kecuali yang skill-nya sama kurtosis ini. Seperti itu. Nah, kemudian eh, setelah itu kita hitung variansi dan juga standar deviasi. Jadi kalau untuk menghitung variansi itu fungsinya adalah pakai var dari data. Ini adalah untuk menghitung variansi dari data atau ragam. Nanti akan muncul juga variansinya adalah 676. Kemudian kalau standar deviasinya kita menghitung dengan fungsi SD dari data. Seperti itu. Jadi standar deviasinya adalah 26. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebenarnya fungsi-fungsi ini kalau kita mau dapat secara cepat itu ada fungsi summary juga. Summary dari data nanti dia akan otomatis, tapi dia hanya menampilkan nilai min, kuartil 1, nilai median, nilai min ya benar minimal, kuartil 1, median, nilai rata-rata min, kemudian kuartil 3 dan max-nya. Seperti itu. Kalau yang tadi kan kita cek udah sama ya. Nilai kuartil satunya itu kita dapatnya 54, nilai kuartil tiganya itu 90, nilai rata-ratanya 71, kemudian nilai mediannya itu 83. 83, benar ya? Seperti itu. Nah, ini untuk yang fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita juga mau menghitung ada namanya lower bound sama upper bound. Nah, lower bound sama upper bound ini biasanya digunakan untuk menentukan atau mencari data, mengidentifikasi data-data outlier. Jadi nilai-nilai yang berada di atas dari upper bound atau nilai-nilai yang berada di bawah lower bound itu maka diidentifikasikan sebagai data outlier seperti itu. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi formulanya itu kita menggunakan Q3 dikali dengan 1,5, jadi plus 1,5 dikali dengan IQR. Seperti itu ya, benar ya rumusnya ya. Kalau ada yang salah ditolong dikoreksi ya. Sempat salah tulis. Nah, kalau lower bound itu Q1 dikurang dengan 1,5 dikali IQR. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat fungsinya. Ini kita bisa langsung sih, karena nama variabelnya kan sama. Kita udah dapat Q3, kita udah dapat Q1, sekarang kita tinggal ngitung IQR-nya. Sorry, ini tinggal ngitung upper sama lower-nya. Nah, untuk menghitung uppernya nanti tinggal Q3 plus 1,5 kali Q IQR. Lowernya Q1 dikurang 1,5 dikali IQR. Dapat awal lower sama, nah lowernya adalah 0 dan uppernya adalah 144. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi untuk yang bisa kita cek untuk melihat dari uh, penyebaran dari suatu data, ukuran penyebaran dari suatu data. Nah, kalau kita mau visualisasikan, nah kita bisa menggunakan yang namanya box plot seperti ini. Jadi di dalam box plot ini nanti akan kelihatan. Nah, untuk menggambar di dalam box plot ini nanti kita bisa identifikasi tadi. Nah, di dalam box plot ini kan kalau nilai yang di sini itu adalah nilai dari Q1, kemudian yang tengah ini adalah nilai dari mediannya atau Q2, kemudian nilai yang sini itu adalah nilai dari Q3. Kemudian
Di sini yang kita hitung tadi, nilai upper sama nilai lowernya. Nilai uppernya itu tadi kita hitung berdasarkan formula yang tadi, dari IQR di plus 1,5 kali Q3 plus 1,5 kali IQR. Ini adalah Q1 Q1 dikurang 1,5 dikali dengan IQR, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia ada outlier, maka dia akan muncul titik di sini, titiknya. Yang di box plot kan seperti itu kan ya. Ini nilai max-nya dan ini nilai min-nya. Di sini terdeteksi ada dua outlier, outlier bawah, pencilan bawah sama pencilan atas. Nah, contoh datanya seperti ini. Nah, karena yang tadi itu kita coba dengan data yang ini. Nah, untuk menggambar yang tadi di box plot tadi, kita coba kita pakai data ini, data yang terbaru. Nah, kemudian untuk menggambar box plot di R, itu kan kita menggunakan fungsi box plot dari data. Nah, karena hasilnya seperti ini, saya mau bikinnya itu dia berbentuknya tadi horizontal. Jadi horizontalnya di sini kita ngambil adalah horizontalnya sama dengan true, seperti itu ya. Jadi kita tambahkan fungsi horizontal itu sama dengan true. Nah, kemudian kalau kita running, hasilnya kan seperti ini. Nah, sekarang dari data ini saya mau buat tadi garis-garis tadi, saya mau bikin tandain yang mana yang nilai min-nya, mediannya, nilai min, nilai lower, nilai Q1, Q2, dan Q3, serta upper dan nilai max-nya. Gitu. Nah, sekarang berarti saya harus bikin dulu nih nilai Q1-nya tadi. Nilai Q1-nya itu kan tadi kita ngitungnya dari Q1 sama dengan kuantil dari data kita. Kemudian probe-nya itu adalah 0,25. Kita dapat nilai Q1 untuk data yang di atas itu adalah 47. Kemudian kita hitung lagi nih Q2-nya. Q2-nya itu adalah, saya langsung copy aja ya, Q2, Q3. Q2 itu adalah 0,5, kemudian Q3 adalah 0,75. Kita running, kita dapat datanya Q1-nya 47, Q2-nya 50, dan Q3-nya 53. Nah, kemudian setelah itu kita mau hitung lagi nih, apa namanya, lower sama upper-nya. Nah, untuk lower sama upper tadi tinggal kita copy aja ya. Lowernya itu Q3 plus 1,5 IQR. Oh, IQR-nya kita belum hitung ya, sorry. IQR-nya kita hitung dulu. Itu adalah Q3 dikurang Q1. Dapat IQR-nya, kita running, dapat upper-nya, lower-nya juga dapat. Sekarang kita ambil lagi nilai min sama nilai max-nya. Berarti kita ngambil min-nya itu sama dengan min dari data, kemudian max-nya itu adalah max dari data. Nah, kita dapat max-nya juga 6671. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke plotnya, ke box plotnya. Nah, caranya kita pakai yang tadi, yang ini, yang upline.
Mana tadi? Saya copy satu aja ya. Nah, caranya itu kita tinggal masukkan sini. Enggak, seperti ini. Kita pakainya adalah upline, kemudian kita masukkan apa namanya? Yang ingin kita masukkan ke dalam box plot tadi itu adalah nilai pertama, itu adalah nilai minnya. Jadi di sini yang pertama itu adalah yang kita masukkan, pertama adalah nilai Q1, kemudian ada nilai median, ada nilai Q3, nilai min, max, upper, sama nilai lowernya. Nilai median ini kita pakainya adalah Q2, sesuai dengan ini. Kemudian nilai min ini kita pakainya adalah min, max-nya itu adalah max, kemudian upper sama lowernya. Kemudian dari sini kita beri warna, yang Q1 ini berwarna merah, Q2 ini berwarna biru, kemudian hijau sampai ke orange. Ini orange-nya ada dua ya. Orange-nya ini berarti untuk orange-nya adalah di lower sama upper, yang ungu ini ada di min sama max-nya, selebihnya green, blue, sama red. Itu. Nah, kemudian ini tipenya, tipe garisnya. Nah, di sini tuh yang pertama adalah nilai X-nya dulu. Sini ada yang kurang sebenarnya di sintaksnya ya ternyata. Jadi nilai X-nya ini adalah ini. Jadi XX ini yang kita ambil. X yang pertama adalah Q1. Nanti akan kita munculkan Q1-nya kan nilai X-nya itu adalah 47. Maka ini akan muncul di garis ini 47. Kemudian X yang kedua adalah Q2. Q2-nya itu adalah 90. Nanti akan muncul garis di 90. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita tentukan nilai X-nya, kita tentukan nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu yang mana? Nilainya itu kita bikin garis di angka 1, semuanya 1. Jadi semuanya itu akan muncul di sini, tengah-tengah. Kemudian ini warnanya, dan kemudian ini adalah tipe garisnya. Kalau kita running, hasilnya ada yang salah. Apa yang salah? Kurang koma. Hmm, hmm. 1, Q2, Q3, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oh, ini yang... Nah, yang pakai yang X ini, sorry. Ini kita pakainya yang ini. Nah, sorry, kalau untuk yang pertama ini, jadi kita cuman butuh garisnya saja. Jadi kita nggak perlu pakai J-nya. Jadi ini nanti kita akan bikin garis. Jadi di sini untuk Q1. Q1 ini kan tadi kita beri warna merah. Warna merah ini ngambilnya dari Q1. Q1-nya adalah 47. Nanti akan muncul garis di 47 ini. Kemudian Q2-nya itu adalah di mana tadi? 50. Nanti akan bikin garis 50 di sini di Q2. Tipe garisnya ini adalah dua. Jadi ini ada tipe garisnya. Satu itu garis lurus, dua ini putus-putus, tiga ini seperti ini bentuknya. Putus-putus juga tapi dia agak beda. Titik sama garis putus. Kemudian ada empat juga, ini dia lebih kecil lagi ya. Seperti itu. Jadi tipenya beda-beda. Nah, ini adalah tipe garisnya LTY. Kemudian ini adalah warnanya. Nah, setelah ini kita memunculkan nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu kita pakai teks. Sorry, tadi ini adalah untuk garisnya, sekarang ini untuk teksnya. Nah, untuk teksnya ini yang kita perlu
nilai X-nya itu sama seperti yang di atas. Jadi nilai Q1, nilai mediannya belum diganti, sorry. Ini saya ganti. Nah, kemudian ini 1. Kemudian ini adalah labelnya itu sama. Berarti dari yang pertama adalah Q1, Q2, Q3, nilai min, max, upper, sama lower. Kemudian post, kemudian ada colornya sama, seperti itu. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini muncul hasilnya. Ada nilai minnya, lower, Q1, Q2, Q3. Nah, seperti ini untuk yang untuk box plotnya. Jadi di sini kita bisa lihat nilai posisi-posisi dari masing-masingnya. Kalau dari sini kan akan kelihatan nilai minnya ini sama nilai maksinya ada nilai dari pencilannya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya mau ngambil pencilannya ini? Pencilannya ini titiknya berapa sih? Nah, ini kita bisa ngambil, tapi yang harus kita lakukan itu kita simpan dulu nih box plotnya. Simpan box plotnya dengan nama misalkan box atau apa ya? eh, Box dari data. Nah, nanti akan muncul eh, di sini berupa objek box data. Box data ini adalah data list. Di sini data list ini adalah ada yang jumlahnya, ada yang size-nya, ada yang const-nya, sama ada yang outlier. Ini ada outliernya. Jadi kalau kita mau munculkan outliernya, tinggal kita panggil box, terus ada outlier. Ini out. Nanti akan muncul nilai outlier yang ada 30 dan ada 66. Jadi yang outlier itu adalah nilai yang 30 dan nilainya yang 66. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk yang di ukuran penyebaran data. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut dulu. Kita next ke deskripsi data kategori. Nah, kalau untuk data kategori tadi kita udah di data numerik. Jadi di data numerik itu tadi kita ngitungnya, lihatnya untuk deskripsi datanya kita menggunakan mean, median, modus, ada range, interquartile, variance, dan standar deviasi, ada skewness dan juga ada kurtosis. Kemudian yang selanjutnya adalah deskripsi data kategori. Nah, untuk deskripsi data kategori ini eh, kita bisa menggunakan beberapa opsi juga ya. Jadi yang pertama itu kita melihat dari tabel frekuensi. Nah, karena ini kan bentuknya datanya kategori berupa misalkan contohnya jenis kelamin laki-laki perempuan atau misalkan kategori yang lain misalkan pekerjaan dan lain-lain, maka kita bisa menggunakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini apa? Untuk menghasilkan atau menghitung jumlah observasi pada setiap kategori tertentu. Misalkan tadi jenis kelamin ada berapa orang, laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang. Kemudian ada namanya proporsi. Proporsi ini hampir sama, tapi dia berbentuknya adalah persentase atau proporsi dari setiap kategorinya. Contohnya tadi laki-laki dari misalkan ada berapa persen laki-laki yang ada di dalam data kita atau perempuan dalam data kita. Kemudian ada marginal. Marginnya adalah total dari tabulasi silang tadi. Jadi setelah kita membuat tabel frekuensi, kita bisa menghitung marginalnya, totalnya, total baris dan juga total kolomnya. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi, yaitu berbentuk grafik atau chart. Nah, ini contoh-contoh bentuk deskripsi data yang bisa kita lakukan untuk data-data kategori. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, ini kita punya data, misalkan data kategori, data kelompok gender, itu adalah laki-laki dan perempuan, male dan female. Kemudian ada edukasinya, itu dari high school sama ada dari college. Nah, kita mau ngitung berapa laki-laki dan berapa perempuan. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan tadi fungsi table dari data gender seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya seperti ini.
Nah, contoh misalkan kita punya data tadi. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi kita punya data tadi ada dua variabel, ada gender dan education. Saya mau ngitung berapa laki-laki dan berapa perempuan, tinggal dibikin seperti ini. Table dari data, kemudian kita ngambilnya adalah kolom gender. Nanti akan muncul seperti ini, 3 dan 4. Kemudian kalau saya mau lihat dari education-nya, tinggal tambahkan sama data, kemudian ngambil dari education seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini, 4 dan 3. Artinya ada 4 orang yang college, ada yang 3 orang yang high school. Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa pakai lebih dari satu variabel, satu kolom. Jadi misalkan ada saya mau ngambil dari education-nya sama mau ngambil dari gendernya. Tinggal tambahkan seperti ini. Nanti akan muncul di college ini yang jenis kelamin perempuan satu, yang laki-lakinya 3. Untuk yang high school ada 2 yang laki perempuan, laki-lakinya ada 1. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang selanjutnya yaitu tadi ada namanya proporsi. Proporsi ini artinya nilai proporsinya. Contoh yang tadi, ada berapa persen yang perempuan, ada berapa proporsinya yang laki-laki. Tinggal pakai fungsi prop table ini. Jadi dari table tadi, nih, dari table tadi kita punya table ini dulu. Kita disimpan dulu di variable x. Seperti itu. Jadi kalau untuk prop ini, itu digunakan untuk data table tadi yang tabulasi tadi. Jadi misalkan ini kita simpan dulu dengan nama X. Kemudian kita mau ngitung proporsinya itu adalah prop dari table dari X seperti itu. Ini belum di running. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk yang kedua juga misalkan ini ada Y. Kalau untuk lebih dari 2 kolom juga eh, kita bisa pakai sama. Belum di running, sorry. Nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, untuk proporsi seperti itu. Nah, kemudian untuk marginal. Nah, marginal juga sama. Margin ini contohnya di sini dari data yang tadi. Kita punya data dari apa namanya? Table tadi, frekuensinya. Dari table frekuensi tadi kita dapat female-nya 1, high school-nya ada 2, male-nya ada 3, high school-nya ada male yang college-nya ada 3, male yang high school-nya ada 1. Sekarang kita mau ngitung jumlah kolomnya di sini berapa, jumlah barisnya di sini berapa. Nanti tinggal pakai margin dari table seperti itu. Nah, kita contohkan di sini margin table dari Y. Nah, kemudian kita pilih satu. Satu itu apa? Satu itu dia menjumlahkan ke samping sini. Jadi total barisnya. Contoh tadi. Ini ada college ini 1 plus 3. Munculnya adalah college-nya 4. High school ini 2 plus 1 berarti munculnya 3. Kalau kita ganti di sini jadi 2, berarti yang dijumlahkan itu adalah ini. Yang female sama male. Ke bawahnya ini 1 plus 2 dapatnya 3. Ini mailnya adalah 3 plus 1 dapatnya 4. Seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang visualisasi. Selanjutnya, untuk yang marginal, selanjutnya yang visualisasi. Jadi visualisasi sama. Kalau untuk visualisasi data kategori, itu kita menggunakan yang namanya bar plot. Kalau tadi kan untuk yang kategori, yang data numerik itu kita menggunakan histograf. Kalau di sini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi bar plot. Nah, bar plot ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi jumlah per masing-masing dari variabel atau kategori. Dari kategori misalkan laki-lakinya sama perempuannya berapa. Nah, kita contohkan.
Contohnya seperti ini. Ini bar plot dari tadi kita simpan variabel itu namanya adalah X ini untuk gender. Gender ini isinya adalah laki-laki dan perempuan. Tinggal kita pilih bar dari X. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti tinggal diatur aja visualisasinya seperti apa. Misalkan mau ganti colornya jadi merah. Misalkan dark red, misalkan seperti ini. Nah, nanti tinggal di custom saja dari board plotnya. Nah, kemudian untuk yang lebih dari dua misalkan, yang kayak tadi ini. Jadi di sini dihitungnya itu adalah college-nya sendiri terpisah sama high school-nya sendiri terpisah. Untuk yang per education-nya, college sama high school terpisah, nanti dibedakan lagi antara uh, laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita pakai misalkan uh, untuk data Y. Berarti di sini bar plot dari Y. Nanti hasilnya seperti ini, female sama male. Kenapa di sini female sama male? Karena kita tadi ngitungnya kan di sini tuh data gender dulu, terus data education. Berarti data gender ini yang sebelah kiri, data education ini yang di atas setelahnya, yang kolom. Nah, di sini kita beda. Jadi data education dulu, baru data gender. Makanya yang muncul di sini adalah gendernya. Seperti itu. Kalau kita mau samakan persis di paparan, berarti ini harus kita balik. Seperti ini, nanti akan muncul adalah college-nya dan high school-nya. Nah, sekarang ini kan dia numpuk ya. Satu college ini dibagi dua, ada female sama male. Kalau kita mau pisah, tinggal kita tambahkan fungsi beside ya, sama dengan true. Nanti dia akan memisahkan warnanya, barnya. Jadi untuk yang laki-lakinya sendiri, perempuannya sendiri. Kemudian kalau kita mau tambahkan warnanya bisa juga tinggal tambahkan color. Colornya itu kita beri dua warna ya, karena ada dua kategori. Ada red misalkan dan ada blue. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau mau tambahkan legend, itu ada legend ya. Legend itu sama dengan true. Dia akan muncul seperti ini. Seperti itu mungkin untuk yang ini. Hmm, untuk yang deskriptif data, jadi untuk data kategori hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang sampai ke visualisasinya seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau tidak ada, nanti mungkin bisa latihan sendiri nih ya untuk yang ini ada contohnya. Jadi teman-teman dari data yang kemarin bisa dicoba dulu masing-masing yang sekarang. Nanti kita coba jelas praktekkan sama-sama. Jadi di sini berdasarkan data latihan pada pertemuan sebelumnya itu flight 2 yang tadi dijelaskan, yang sudah disampaikan juga tadi dijelaskan caranya. Kemudian di sini kita mau lakukan analisis untuk menampilkan nilai min, modus, dan median. Kemudian buat histogramnya untuk mengidentifikasi apakah dia itu positif skewness atau condong kanan atau dia condong kiri. Kemudian hitung nilai skewness sama kurtosisnya. Kemudian identifikasi apakah terdapat outlier pada data airtime tadi. Jadi kita pakainya adalah kolom airtime ini. Kemudian identifikasi juga identifikasi tipe pesawat dan jenis mesin yang paling umum atau yang paling banyak digunakan di data flight ini. Seperti itu. Jadi ini coba yang kita coba identifikasi menggunakan yang tadi yang saya jelaskan. Nah, seperti itu. Coba teman-teman silakan sambil dicoba. Nah, kemudian mungkin untuk pertemuan berikutnya ini nanti akan sisa ada satu penjelasan lagi mungkin ya terkait dengan visualisasi data. Kemudian setelahnya mungkin kita coba studi kasus ya, kita coba cari data kasus sendiri ya.
Nah, ini mungkin ini yang latihan tadi tuh nggak usah jadi tugas. Nanti teman-teman fokus ke sini saja di studi kasus. Nah, saya jelaskan sedikit dulu studi kasusnya sebelum kita latihan ke soal yang tadi. Nah, di sini saya ingin minta teman-teman melakukan sebuah analisis sederhana. Jadi berdasarkan data yang dari yang tadi yang dijelaskan, itu berdasarkan dari ukuran pemusatan dan penyebaran data, teman-teman lakukan analisis sederhana. Kemudian nanti juga bisa dilakukan terapkan teknik visualisasi data. Nanti mungkin yang dari yang tadi beberapa sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan. Kemudian minggu depan juga nanti mungkin akan ditambahkan beberapa visualisasi data, nanti diterapkan di sana. Kemudian datanya sendiri nanti teman-teman silakan cari datanya. Bisa menggunakan bebas menggunakan data BPS atau data publik yang lain untuk dilakukan analisis. Jadi digunakan eh, untuk menggunakan data-data yang sudah ada di publik, bisa diunduh bebas. Nantinya hasilnya itu harapannya teman-teman bisa tuliskan menggunakan dashboard sederhana atau berbentuk paparan singkat. Jadi yang kemarin yang saya sampaikan, jadi teman-teman bisa membuat sebuah dashboard sederhana, jadi visualisasi itu menggunakan AirShiny atau Flash Dashboard atau apapun itu. Buat dashboard sederhana, nanti akan muncul tampilkan visualisasinya berdasarkan ukuran pemusatan, penyebaran, dan juga visualisasi yang lain berdasarkan data yang teman-teman pilih. Untuk menjelaskan, jadi untuk menjelaskan kondisi data yang teman-teman pilih tersebut. Kemudian selain itu, kalau memang agak susah bikin dashboard, teman-teman bisa buat paparan singkat. Nah, di paparannya ini harapannya ya toolsnya nggak keluar dari area, jadi tetap menggunakan visualisasi menggunakan sintaks R. Nanti tuliskan hasilnya di dalam paparan. Intinya di sini teman-teman jelaskan kasusnya. Eh, dari data yang teman-teman pilih, jelaskan kasusnya seperti apa, pelajari datanya, jelaskan kasus untuk data tersebut dan kondisi datanya seperti apa menggunakan ukuran pemusatan, penyebaran ataupun visualisasi. Intinya bagaimana teman-teman menyampaikan kondisi data yang ada tersebut. Jadi intinya sih sebenarnya semacam kayak ujian hasil mungkin ya. Jadi teman-teman punya data hasil penelitian teman-teman, teman-teman jelaskan agar orang-orang bisa paham untuk kondisi data tersebut. Seperti itu sih intinya dari studi kasus ini. Ada pertanyaan nggak di sini sampai di sini? Nanti setelah teman-teman mengerjakan, karena kan minggu depan itu masih ada satu materi terkait dengan visualisasi ini, teknik visualisasi data. Setelah itu nanti kita dipresentasikan di 2 pekan berikutnya. Jadi setelah minggu depan itu beberapa orang mungkin presentase terkait dengan hasilnya seperti apa. Minggu depannya kita lanjutkan bagi yang belum. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi ini semacam proyek akhirnya untuk tugas teman-teman dari saya mungkin ya sebelum lanjut ke tier berikutnya. Ada pertanyaan untuk yang studi kasus ini? Untuk datanya nggak boleh sama ya. Datanya jadi nggak boleh ada yang sama datanya. Harus beda, harus unik datanya. Terus mungkin uh, per grup aja ya. Biar nggak terlalu berat juga bagi teman-teman. Saya minta mungkin dibikin grup aja, tapi paling nggak itu satu satu kasus mungkin 2 orang aja mungkin ya. Jadi nanti satu tim itu ada 2 orang. Saya tambahkan ya. Satu tim itu 2 orang untuk mengerjakan satu data. Terus data yang digunakan tidak boleh sama seperti itu ya. Atau kelompok aja, kelompok misalkan.
seperti itu. Ada pertanyaan? Terus datanya wajib yang terbaru ya. Ini catatannya, tambahannya. Satu kelompok, 2 orang. Data yang digunakan tidak boleh sama. Kemudian data menggunakan data yang terbaru. Ya, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, paham ya untuk yang tugas yang ini. Jadi teman-teman harapannya bisa mengolah datanya, mempelajari kasus dari datanya, menjelaskan dan menyampaikan. Intinya sih bagaimana teman-teman menyampaikan kasus yang teman-teman pilih agar orang lain bisa mengerti dan memahami kondisi data yang teman-teman pilih itu. Intinya seperti itu. Karena nanti pastinya ke depan kalau teman-teman masuk di dunia kerja pasti akan sering banget menemukan hal yang seperti itu. Nah, jadi ini tuh pilihan ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai dashboard, monggo silakan. Saya nggak mewajibkan pakai dashboard. Jadi takutnya beberapa teman berat agak susah. Jadi bisa dilakukan juga menggunakan paparan singkat. Tapi yang jelas paparannya bisa jelas ya untuk memberikan gambaran untuk data-data itu. Seperti itu ada lagi yang menanyakan? Nggak ada, jelas ya. Kalau nggak ada, mungkin kita ke latihan tadi nih. Kita coba kerjakan beberapa datanya. Nggak ada sebelum kita ke latihannya? Nggak ada ya. Oke, nah sekarang kita coba ke latihan ini. Jadi tadi itu saya di sini ngopi nggak ya? Enggak. Nah, untuk latihan soalnya, saya mungkin memberikan contoh satu ya. Sampai waktunya habis lah. Intinya sampai waktunya habis. Saya berikan contoh satu. Nah, di sini saya ngambil data yang kemarin dulu. Mana sintaksnya? Nah, ini data yang kemarin. Nah, ini kalau yang saya bikin ya, kemarin itu teman-teman tadi kan sudah saya jelasin juga. Jadi saya menggunakan left join. Saya gabung antara apa eh, flight dengan airports-nya menggunakan origin dan FA, kemudian left join lagi ke lines, left join lagi ke plan. Kemudian setelah itu saya pilih variabel-variabelnya yang tadi. Langsung saya ubah namanya seperti itu ya. Nanti akan muncul hasilnya adalah seperti ini, ada flag 2. Nah, sekarang dari data flag 2, soalnya adalah, mana paparan saya? Nih. Soalnya adalah ini. Nah, jadi soalnya itu adalah kita buat analisis untuk menampilkan nilai min, modus, dan median. Kemudian kita buat histogram untuk mengidentifikasi apakah data airtime ini dia positif atau condong kanan atau dia condong kiri. Seperti itu. Kemudian kita hitung juga nilai dari skewness sama kurtosisnya. Nah, pertama kita ngambil datanya dulu nih. Datanya itu adalah kita menggunakan data airtime. Airtime itu dari coba misalkan ini datanya, data latihan misalkan. Data latihan ini kita ngambil dari flight 2.
Dari flight 2 kita pilih adalah tadi ada airlines ya, sorry apa tadi airtime ya, airtime seperti ini. Nah, kita udah dapat data latihan ini ada 336.000. Nah, kemudian kita mau buat histogramnya. Histogramnya tadi ada di atas kan, sudah kita bikin. Contohnya tadi itu mana? Ini ada histogram. Kita pakai ini, histogram dari data latihan. Histogram dari data latihan. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini udah kelihatan ya. Ini bentuknya apa? Dia positif atau negatif? Dia condong kiri apa condong kanan? Yuk, condong kiri, condong kanan. Condong kiri, Pak. Oke, dia banyak ke sebagian besar datanya itu di sebelah kiri ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita mau hitung apa? eh Kita mau buat garis fungsi densitasnya. Caranya itu berarti kita densitas. Kita mau bikin garisnya itu adalah density dari hmm, data latnya seperti itu. Nanti akan muncul, sorry, density tadi itu fungsinya data latihan, kemudian eh, nilai K-nya itu segini, dapatnya error ya. Density. Yang missing, data latihan nggak ada. Data latnya dia kayaknya ngandung data missing ya. Ya, sorry, dia mengandung konten missing value. Berarti di sini kita hapus dulu NA-nya. NA omit. Kita menggunakan fungsi NA omit. Dari sini, kemudian kita buat histogramnya. Kemudian kita bikin density-nya. Oke, udah jadi. Nah, setelah itu kita masukkan, kita menggunakan lines. Kemudian kita menggunakan densitas seperti ini. Nah, misalkan seperti ini hasilnya. Kalau kita mau bikin agak tebal, kita pakai LWD ya tadi LWD sama dengan 2 ini. Nah, selanjutnya kita mau ngitung nilai min sama min mediannya, min modus dan median. Kita ngitung nilai rata-ratanya itu adalah min dari data latihan. Kemudian kita buat garis itu upline dari tadi minnya. Kemudian kita beri warnanya itu merah. Kemudian kita bikin LWD-nya itu 2. Apa yang salah?
seperti ini. Jadi nilai rata-ratanya di sini. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai mediannya. Median dari data alat. Median tadi fungsinya apa ya? Median. Oke. Median dari alat, kemudian kita masukkan mediannya ini di sini. Kita beri warna misalkan blue. Nanti muncul nilai mediannya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita mau bikin apa tadi? Nilai min modusnya. Sekarang modusnya. Nah, modusnya itu sekarang kalau kita mau cek modus kan tadi kita menggunakan table, kita hitung dulu frekuensinya ya. Table dari misalkan tadi data lat. Nah, karena ini kan bentuknya banyak ya, datanya ada 336.000. Nah, sehingga untuk menghitung modusnya itu kan biasanya kalau untuk seperti ini dari histogram ini kita bikin data kelompok seperti ini. Nah, nilai modusnya itu kan artinya yang ada di bar yang ini kan yang paling tinggi. Artinya kan nilai yang paling banyak muncul itu dari range dari 100 sampai misalkan ini 150 seperti itu. Jadi nilai modusnya itu harusnya ada di sini. Nah, caranya itu seperti ini kalau kita mau ngitung nilai modus dari data berkelompok yang ada di histogram. Nah, caranya itu pertama kita ngambil dulu di histogram ini. Histogram ini kan dia punya beberapa objek juga. Kita kan simpan histogram ini menggunakan histogram objek. Kita bisa lihat di sini. Nah, histogram ini artinya kan di sini dia punya beberapa objek ini ada bricks-nya, ada counts-nya, ada nilai mids-nya. Nilai bricks ini artinya kan nilai poin-poin di sini dari 0, kemudian ada 50, kemudian ada 100, 150. Kalau nilai mids ini artinya adalah nilai dari titik tengahnya. Sini ada 25 dari 0 sampai 50 kan titik tengahnya adalah 25. Dari 50 sampai 100 titik tengahnya ada 75 sampai seperti itu. Nah, kemudian ada jumlah sini, ada count-nya. Count-nya itu adalah jumlahnya. Bar 1 ini jumlahnya ada 40.000. Bar 2 ini jumlahnya adalah 66.000. Bar 3 adalah 98.000. Nah, sekarang berarti kita mau ngitung nilai modusnya. Nilai modusnya itu berarti yang kita ambil adalah nilai max dari yang di sini kan. Nilai max dari histogram ini. Nilai frekuensi yang paling maxnya. Berarti kita ngambil adalah count-nya. Count dari sini. Nilai max dari count ini itu adalah 98453. 98453 yaitu ada di bar 3 seperti itu. Nah, sekarang saya udah dapat nilai max-nya. Ini misalkan saya simpan namanya adalah max. Nah, dari max ini kemudian saya ngitung Nah, dari nilai max ini saya mau ngambil nilai sininya, nilai midsnya. Ini kan nilai maxnya ada di sini, 98453. 98453. Nilai 98453 ini ada di bar berapa sih? Berarti dari 100 sampai dengan 150. Nah, sekarang saya mau ngambil berarti eh, histogram, tadi histogram objek ini, tetap dari histogram objek ini, saya ngambilnya itu adalah saya ngambil nilai midsnya. Midsnya itu ketika tadi nilai midsnya ketika pakainya adalah which ketika nilai dari histogram objeknya ini dari jumlahnya itu sama dengan nilai max yang tadi. Nilai max ini.
nanti kita akan dapat error. Errornya di mana? Which histogram found? Ini pakainya double. Jadi total nilai mix-nya adalah 125. Ini maksudnya apa? Nilai mix di sini, ini kan yang tadi saya katakan nilai mix-nya adalah nilai titik tengahnya dari barnya. Berarti titik tengah dari bar yang modus ini adalah 125. Ini adalah nilai, anggap kita ambilnya nilai modusnya itu adalah nilai mix-nya. Berarti kita dapat modusnya adalah 125. Seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi ke chartnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah nilai mode-nya. Nanti akan muncul seperti warnanya belum diganti. Green. Nah, seperti ini. Jadi ini kita udah dapat nilai eh, apa namanya? Nilai min, modus sama median. Nah, sekarang kita mau bikin legendnya tadi. Saya copy aja legendnya. Legendnya seperti ini. Nah, legendnya kan kita cuma butuh 3, butuh 4 ya, sama seperti ya. Ada densitas garis ini, densitas min sama median sama modus. Kemudian warnanya itu berarti black. Kemudian min itu warnanya tadi adalah merah, blue sama green sama ya. Modusnya adalah green. Seperti itu. Nah, kemudian posisinya top left. Kalau top left kan itu akan nutupin chartnya. Jadi saya pindahkan ke kanan. Ini saya pindahkan ke patek right. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, artinya kan kalau ini kita lihat kondisinya sementara kan artinya nilai mediannya ini lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Kalau kita ke paparan tadi, kalau nilai mediannya lebih kecil dari rata-rata, berarti dia adalah condong ke kiri, seperti itu. Ini kan kita udah bisa identifikasi. Nah, sekarang kita tinggal ngitung nilai finesse-nya dari data latnya berapa, nilai kurtosisnya dari data latnya berapa. Seperti itu. Nah, akan muncul nilainya ini kan skinnesnya positif ya tadi. Kalau positif berarti dia condong ke kiri seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya. Nah, ada pertanyaan pertama. Ada pertanyaan, nggak ada. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apakah terdapat outlier pada data airtime? Caranya kita bisa bikin box plotnya. Box plot dari data lab tadi. Data lab tadi kan kita udah pakai menggunakan data airtime. Nah, apa yang terjadi hasilnya seperti ini. Sorry, saya bikin horizontalnya ya. Horizontalnya sama dengan true. Nanti hasilnya seperti ini. Ada banyak berarti data outliernya. Seperti itu. Nah, saya mau tampilkan data outliernya. Tapi saya simpan dulu nih outliernya itu. Nah, itu berarti saya ngambil dari, saya simpan dulu ini ya, box latihan. Berarti saya ngambil outliernya itu dari box latihan. Saya ngambilnya adalah data outlier. Data outliernya ada berapa? Mana di sini? Ada outliernya, ada 5448 seperti itu. Jadi ada 548.448 data outlier dari sekitar 300 ribuan. Kalau kita mau ngitung bisa pakai length juga di sini. Length dari outlier di 5.448. Seperti itu pertanyaan kedua. Nah, identifikasi apakah terdapat data outlier pada airtime. Nah, kalau misalkan mau diperbaiki chartnya, bisa ditampilkan yang tadi nilai min, max, sama nilai lowernya di sini, pakai sintaks yang tadi. Kemudian yang terakhir, identifikasi tipe pesawat dan jenis mesin yang paling umum digunakan pada data flight. Nah, kalau ini kan kita tinggal pakai, berarti yang kita mau lihat itu dari data flight tadi,
data flight ini kita mau lihat eh, tipe pesawat apa sih yang paling banyak seperti itu. Nah, kalau tipe pesawat di sini kan di flight ini ada variabel apa aja? Di flight ini adalah tipe plane. Ada tipe planes-nya ini. Nah, tinggal kita bikin seperti ini, table dari flights-nya nanti akan muncul. Oh, yang paling banyak itu ini adalah fixed wings multi engine seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin histogramnya, bar plotnya juga bisa. Bar plot tinggal dibikin, nanti akan muncul yang paling banyak itu ini. Jumlahnya segini nih, 282.000. Seperti itu. Sekarang pertanyaan keduanya, yang jenis mesinnya sekarang. Jenis mesinnya juga sama berarti. Kok nggak hapus? Jenis mesinnya berarti kita pakainya adalah variabel apa jenis mesin? Ada engine sini. Nah, tinggal running, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang paling banyak ini karena dia ini ya kecil ya, bisa di zoom sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya kayaknya. Bikin ini aja. Salah glock. Ini nanti akan muncul 240.000 itu adalah turbofan. Seperti itu. Nah, tinggal di visualisasikan lagi ya, diubah-ubah visualisasinya biar lebih cantik, menarik. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk yang latihan ini. Ada pertanyaan? Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau belum ada pertanyaan berarti jelas ya. Nah, kalau nggak ada, ya mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini. Ini saya sampaikan kembali untuk studi kasusnya ya, jangan lupa ya. Jadi bikin kelompoknya bebas ya teman-teman. Silakan tentukan timnya. Satu kelompok 2 orang. Kemudian datanya itu tidak boleh sama antar tiap kelompok dan menggunakan data yang terbaru. Jadi buat semacam analisis sederhana. Intinya sih seperti itu, analisis sederhana untuk menggambarkan dari suatu data, dari deskriptif dan visualisasinya. Oke, nggak ada lagi. Kalau tidak ada, minta aktifkan videonya kembali, teman-teman. Oke, aktifkan videonya, teman-teman. Minta tolong. Yang sudah, oke. Oh, ada yang udah. Ntar 1, 2, 3. Sip, thank you. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Monggo silakan teman-teman dimulai dicicil ya untuk yang studi kasusnya. Silakan. Sengaja saya sampaikan sekarang jadi biar waktunya panjang. Minggu depan kita materi dulu. Setelah itu baru kita masuk ke penjelasan teman-teman ke masing-masing studi kasusnya. Seperti itu ya. Takutnya kalau minggu depan disampaikan agak mepet seminggu waktunya. Jadi saya kasih waktu yang lumayan waktunya sekitar 2 minggu untuk mengerjakan studi kasusnya ya. Oke teman-teman, mungkin kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk hari ini. Untuk waktunya di malam hari ya, seperti biasa di Selasa malam kita melaksanakan perkuliahan untuk komputasi statistika.
Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak.